Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juni Saro Susanti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi saya yang ketiga. Yang pertama tuh yang berjudul obat anestesi, yang kedua antidepresi, dan yang ketiga yang ini obat sistem saraf otonom. Baiklah teman-teman, sebelum saya memaparkan materi ini, ada baiknya teman-teman wajib untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat ya, selamat menyaksikan. Oke, saya akan memulai yang pertama, definisi. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar, sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom mempunyai dua neuron, satu eferen sensorik, dua eferen motorik. Penggolongan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf simpatik, dan yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Obat-obat apa saja yang bekerja pada sistem saraf simpatik? Yang pertama, agonis adrenergik, adrenergetik atau simpatometik. Yang kedua, antagonis adrenergik, adrenolitik atau simpatolitik. Simpatometik. Obat simpatik atau simpatometik adalah obat adrenergik karena efek yang ditimbulkan mirip perangsang saraf adrenergik atau mirip efek neurotransmitter, norepinefrin dan epinefrin dari susunan saraf simpatik. Kerja simpatometik dapat dibagi dalam 7 jenis. Yang pertama, perangsang perifer, terdapat otot polos, pembuluh darah kulit, dan mukosa, dan terdapat kelenjar air liur dan keringat. Yang kedua, penghambat perifer, terdapat otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka. Yang ketiga, perangsang jantung dengan akibat meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Yang keempat, perangsang SSP, misalnya perangsang pernafasan, peningkatan kewaspadaan aktivitas fisikomotor, dan penguraian nafsu makan. Yang kelima, efek metabolik, misalnya peningkatan glikogenesis di hati dan otot lipolisis dan pelepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak. Yang keenam, efek endokrin, misalnya mempengaruhi sekresi insulin, renin, dan hormon hipofisis. Dan yang ketujuh, efek prasinaptik. Yang pertama, agonik adrenergik langsung, obatnya dubutamin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menstimulasi atau merangsang reseptor yang berperan dalam meningkatkan kontraksi jantung. Selama penggunaan dubutamin, pasien akan dipantau tekanan darah, kadar oksigen, pernafasan, hingga fungsi hatinya. Interaksi obat dapat berinteraksi jika digunakan dengan doxasin, prolaktin, quinidin atau digoxin, amitriptilin, golongan penghambat beta misalnya atenolol, dan ARB misalnya losartan. Contoh obatnya ada kolidin, dopamin, dan masih banyak lain contoh obat yang di pasaran, yaitu ada introp 25 mg per mili. Kemudian kita ke efek samping, ada demam, sakit kepala, mual, dan muntah,
kram kaki, nyeri dada, detak jantung cepat, pusing seperti ingin pingsan, sesak napas, magging, tekanan darah tinggi yang menimbulkan gejala berubah sakit kepala berat, penglihatan kabur, telinga mendenging, kelenjar kebingungan dan gelisah serta detak jantung yang tidak beraturan. 2. Agonik adrenergik tidak langsung. Untuk obatnya adalah amfetamin. Kita ke mekanisme kerjanya. Bekerja dengan mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita. Kemudian kita ke efek sampingnya, ada mual kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mimisan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan kepada kemampuan seksual, nyeri haid, dan masih ada yang lain. Kemudian kita ke interaksi obat, ada penggolongan penghambat beta, golongan antidepresan, trisiklit natrium bikarbonat, simpatolitik atau adrenolitika, obat yang menghambat efek, obat simpatometik atau penghambat antagonis atau adrenergik. Kemudian simpatolitik terbagi menjadi 3, 1 beta blocker, alpha blocker, dan penghambat neuron adrenergik. Propranolol, mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat kerja dari epinefrin atau adrenalin, yaitu zat di dalam tubuh yang dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyutan jantung. Kemudian kita ke efek sampingnya, mual dan muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, impotensi. Terus kita ke interaksi obat, amiodaron atau antagonis, kalsium reserpin, OAIS, warfarin. Kemudian kesediaan obat yang beredar di pasaran ada propranolol 10 mg, 40 mg, dan 80 mg. Obat-obat apa saja yang bekerja pada saraf parasimpatik? 1. Parasimpatometik atau kolinergik. 2. Parasimpatolitik atau antikolinergik. Kolinergik terbagi menjadi 2, 1 bekerja langsung dan 2 bekerja tak langsung. Yang pertama, bekerja langsung. Maka bekerja langsung pada organ ujung dengan kerja utama mirip muskarinik dari ACH. Obatnya karbakol, pilokarpin, muskarin, dan areofolin. Yang kedua, bekerja tak langsung, maka merintangi penguraian ACH secara reversibel atau sementara. Obatnya visostigimin, neostigimin, dan pridoximin. Efek samping parasimpatomimetik: 1. Diaforesis, 2. Diare, yang ketiga kram perut, yang keempat sulit mengakomodasi mata, yang kelima hipotensi. Contoh obat kolinergik bekerja langsung yaitu ada karbakol. Mekanisme kerjanya berefek sangat kuat terhadap sistem kardiovaskular dan sistem pencernaan karena aktivitas pacu ganglionnya. Obat ini mampu melepas epinefrin dari medula adrenalis karena kerja nikotinnya. Sediaan yang beredar di pasaran ada karbakol klorida 22 mg dan ampul 0,25 mg per mili. Efek sampingnya jika diberikan dalam dosis untuk oftalmologi, maka efek sampingnya kecil atau tidak ada sama sekali. Contoh obat kolinergik bekerja tidak langsung ada neostimin. Mekanisme kerjanya suatu senyawa sintetik yang dapat
menghambat asetilkolinesterase secara reversibel dan lebih polar, oleh sebab itu tidak dapat masuk ke dalam SSP. Interaksi obatnya antibiotik tertentu seperti neomycin, streptomycin, dan kanamycin. Sediaan yang beredaran di pasar ada neostigminal sebagai garam metil sulfat 0,5 mg per ampul. Kemudian kita ke efek sampingnya, ada gangguan fungsi syaraf, gangguan pembuluh darah, intoksikasi saluran cerna. Parasimpatolitik atau antikolinergik adalah zat yang menghambat reseptor M di SSP dan organ parifer sehingga melawan efek ACH. Obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi parasimpatik. Kita kemudian ke penggolongan parasimpatolitik, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alkaloid, beladon, atropin, histamin, proplamin, homotropin. Yang kedua zat aminion, quaterner, pradelin, impatium, thiotropium. Kemudian yang ketiga zat amin tersier, presepin, oksibutin. Kemudian ke contoh obatnya ada siklopolamin. Mekanisme kerjanya, siklopolamin akan mempengaruhi sistem saraf untuk mengurangi ketergangguan atau kontraksi organ di dalam perut, misalnya usus dan kandung kemih. Kemudian ke interaksi obatnya, skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan bersama dengan obat antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik. Kemudian senyawa yang beredar di pasaran ada skopolamin tablet 10 mg dan efek sampingnya sulit buang air kecil, konstipasi, kepanasan dan mudah berkeringat, mulut kering, kulit kering, mual, muntah, perubahan suasana hati. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan contoh sediaan yang ada di pasaran. Contohnya ini obat-obatannya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum.